Selamat pagi Pak Sabto, selamat pagi Bu Pengawas. Nama saya Baskesi Stirnaji. Saya akan melaksanakan ujian praktek khotbah dengan tema perumpamaan tentang talenta. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau pergi ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberi 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun terbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta itu. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lihatlah, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata Tuhan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatan itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihatlah, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata Tuhan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatan itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu yang sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uangnya, supaya sekembalianku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberikan, sehingga ia berlimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang juga ada padanya akan diambil daripadanya. Dan tampakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat kata dan kertak gigi." Demikiannya Injil Tuhan.
saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini Yesus mengatakan perumpamaan. Hal kerajaan surga seperti seorang tua hendak berpergian keluar kota dan memanggil hamba-hambanya yang mempercayakan harta-hartanya kepada mereka. Yang anak pertama mendapat 5 talenta, yang kedua mendapat 2 talenta, yang ketiga 1 talenta. Yang anak pertama dan kedua mengembangkan talenta yang diberikan hamba itu. Anak pertama memperoleh laba 5 talenta, anak kedua memperoleh laba kedua talenta. Sedangkan anak ketiga tidak memperoleh laba sama sekali, yang menemukan talenta itu mengembalikan kepada tuannya ketika tuannya kembali. Sedangkan anak ketiga tidak memperoleh laba sama sekali, yang menentukan talenta itu mengembalikan kepada tuan itu kembali. Bapak, Ibu, dan terkasih oleh Tuhan, ketika tuannya kembali, ia menguji kesetiaan kepada mereka dan perbuatan baik anak pertama dan kedua, karena mereka memperoleh laba 2 kali lipat dari talentanya yang dipercayakan oleh Tuhan itu kepada mereka. Keduanya itu untuk masuk dan turut kepada Tuhan itu. Sementara anak ketiga tidak menghasilkan apa-apa tuannya. Itu kecewa dan mengecap dia sebagai anak yang jahat dan malas. Anak yang tidak berguna, tidak layak untuk masuk dalam berbahagia bersamanya. Apa pesan dari Injil ini? Melalui sabda Tuhan, Yesus mengajak kita untuk selalu menjaga dalam menjalani kehidupan yang menghendaki agar orang yang produktif, serta 2 anak perempuan yang tadi, perumpamaan yang tadi. Ia tidak menginginkan kita untuk menjadi seorang anak menyimpan talenta, malas, tidak berguna, dan tidak produktif. Bapak dan Ibu memberikan kita berbagi talenta sesuai kemampuan kita masing-masing, yang menghendaki agar kita menggunakan bakat dan kemampuan kita itu bukan saja untuk kepentingan kita pribadi, untuk juga kebaikan bersama. Mari kita menghabiskan hari-hari hidup kita untuk mengelola talentanya. Percaya Tuhan kepada kita sehingga kita menjadi orang yang mempunyai kualitas terbaik untuk menjadi orang yang produktif, berguna dan berarti bagi Tuhan dan sesama kita. Amin. Demikian Pak Sabto dan Bu pengawas khotbah atau renungan saya. Tuhan memberkati. Tuhan terima kasih. Amin.